Siapa sih Imam Syafi'i yang di Indonesia kita secara madhab mengikuti madhabnya Imam Syafi'i? Kalau melihat kepada nasabnya Imam Syafi'i, maka beliau adalah dari keluarga yang mulia secara nasabnya, yang mulia secara uh, keilmuannya. Yang kita akan melihat bagaimana perjuangan Imam Syafi'i menuntut ilmu, belajar. Ismail ibn Habbal al-Himyari menyebutkan tentang Imam Syafi'i. Kata dia, "Kana Muhammad ibn Idris al-Syafi'i rajulan syarifan." Imam Syafi'i adalah orang yang mulia secara nasabnya tadi sudah disebutkan. Wa kana yatlubul lugha al-arabiyyah wal fasaha wal syi'r fi sighari. Beliau ketika kecil sibuk belajar bahasa Arab, bagaimana bahasa sastra, syair. Seringkali beliau berangkat ke tempatnya orang-orang Badui. Disitulah beliau mendapatkan ilmu yang mendalam tentang sastra. Bagaimana kemudian beliau kok bisa berubah gitu? Ada beberapa kisah yang menjadi pendorong Imam Syafi'i yang awalnya sibuk belajar bahasa, sastra, kemudian beliau belajar agama, mendalami agama. Kalau bicara bahasa itu ilmu alat ya, yang dengannya orang bisa memahami agama. Ketika suatu hari beliau berada di kampung Arab Badui, datang seorang kepadanya bertanya. Orang Badui ini, "Ma taqulu fi imra'atin tahidu yawman wa tadkhuru yawman?" Apa pendapatmu tentang seorang perempuan yang dia sehari datang bulan, sehari bersih? Gimana hukumnya? Hukum sholatnya, hukum puasanya? Faqala la adri. Kata Imam Syafi'i, faqala lahu ya ibna akhi. Kata orang Badui ini, wahai anak saudaraku, al-fadila awla bika minan nafilah. Kemuliaan itu lebih baik buat engkau daripada yang anjuran. Artinya engkau sibuk belajar bahasa, belajar sastra. Engkau seharusnya belajar fikih nih, belajar tentang yang engkau perlukan dalam kehidupan ini. Belajar tentang halal haram. Belajar tentang mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Maka akhirnya Imam Syafi'i ketika mendapat teguran itu, beliau mengatakan, innama uridu hadza lidza. Kata iya, aku kepingin, kata Imam Syafi'i, aku belajar bahasa untuk itu. Dan aku sudah sungguh-sungguh mau belajar fikih, mau belajar ilmu, mendalaminya. Wabillahi taufiq wa bihi asta'in. Dan semoga Allah memberikan taufik dan kepadanya aku meminta pertolongan. Akhirnya Imam Syafi'i belajar. Ini disebutkan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Hilyah. Baik. Bagaimana semangatnya Imam Syafi'i belajar? Dalam kondisi ibunya miskin, bukan orang kaya, bukan janda kaya. Miskin. Kata Imam Syafi'i, sebagaimana disebutkan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, dia mengatakan, kuntu yatiman fi hijri ummi. Aku tuh yatim, tumbuh besar dalam asuhan ibundaku. Walam yakun ma'aha ma tu'til mu'allim. Ibuku tuh nggak punya uang untuk ngasih guru. Kita perlu berpikir bahwa ternyata menuntut ilmu itu perlu biaya. Tapi tatkala tidak ada uang, tatkala tidak ada biaya, bukan berarti seorang itu nggak bisa jadi alim. Dan juga jangan berpikir ketika anak itu anak yatim berarti dia nggak bisa jadi orang besar. Karena berpikir kan nggak ada bapaknya, ya begitulah orang kalau nggak ada bapaknya. Ini peran seorang ibu. Makanya hampir di setiap nama besar para imam, di belakangnya ada peran ibu yang sangat besar.
ibunya Imam Syafi'i. Bagaimana besarnya pahala ibunya. Wa kana al-muallim qad radiya minni akhlufuhu idza qam. Terus gimana? Ibunya nggak punya uang. Ibunya pernah ada kejadian Imam Syafi'i ini belajar ke Yaman salah satunya. Akhirnya ibunya itu menggadaikan rumahnya agar anaknya ini bisa berangkat, bisa belajar. Kalau sekarang mungkin berangkat ke pondok, dulu berangkat ke Yaman Imam Syafi'i juga. Dan musuh-musuh Islam itu tahu bahwa ternyata kekuatan umat Islam ini tidak terletak di persenjataan mereka. Salah satu letak kekuatan umat Islam itu di wanita-wanita mereka. Karena wanita muslimah itu adalah pabrik generasi masa depan. Sehingga mereka berpikir kalau perempuan ini keluar dari rumahnya, ngurusin urusan dunia, kerjaan, cari duit, kemudian menyerahkan pendidikan anaknya kepada orang lain, maka di situ kesempatan mereka untuk mengalahkan umat Islam. Dan kita lihat bagaimana hinanya umat Islam di masa sekarang ini. Jadi akhirnya Imam Syafi'i kan nggak punya duit, bukan berarti nggak bisa belajar. Ibunya yatim, nggak mampu, berarti nggak bisa menuntut ilmu. Tetap belajar. Caranya gimana? Imam Syafi'i akhirnya ngomong sama gurunya, gimana aku nggak punya duit? Oke, kalau gitu. Kalau aku sedang pergi, engkau yang menggantikan aku. Yang ngurusin urusan murid-murid ini, juga mungkin murojaah murid-murid gurunya. Maka Alhamdulillah Imam Syafi'i ada cara ternyata. Tidak punya duit, tapi mungkin dengan tenaga, dengan ilmu yang dimiliki, tetap bisa belajar. Falamma khatamtul Qur'an dakhaltul masjid. Ketika aku sudah hatam Quran, yakni hatam menghafalkan Quran, aku mulai masuk masjid untuk ngaji sama ulama. Ini awalnya ke guru yang ngajarin Quran. Fakuntu ujalisul ulama. Aku akhirnya bisa setelah hafal Quran, aku duduk belajar sama para ulama, fa'ahfadul hadis, awil mas'alah, aku menghafal hadis-hadis Nabi SAW, menghafal permasalahan-permasalahan fikih. Wa kana manziluna bi Makkah fi Syi'bil Khaif. Rumah kami itu agak jauh dari Masjidil Haram. Di mana rumahnya? Di Mina. Para jamaah yang berangkat haji tahu di Mina itu ada Masjid Khaif. Nah, di situ tuh tempat tinggalnya Imam Syafi'i. Wa kuntu anzuru ilal azmi yaluh. Aku ngelihat mau nulis di mana. Ibunya nggak punya fulus untuk beli buku. Maka yang dilakukan Imam Syafi'i adalah menulis, kalau ngelihat tulang yang agak lebar-lebar ya, maka beliau ambil. Fa'aktubu fihil hadits wal masalah. Aku tulis di sana hadis. Aku tulis permasalahan yang disampaikan. Bukan di buku ya. Artinya dengan fasilitas yang sangat sederhana. Bahkan tidak memadai. Tapi ternyata dapat menciptakan sosok seperti Imam Syafi'i. Rahimahullah ta'ala. Wa kanat lana jarratun qadimah. Kita punya kayak model jarrah itu ya kendi dari tanah besar. Ya kendi itu sudah lama. Kalau sudah habis tulangnya itu udah nggak ada tempat lagi, aku lemparkan ke sana. Itu Imam Syafi'i. Dan disebutkan dalam riwayat lainnya bahwasanya Imam Syafi'i itu akhirnya berangkat ke kantor-kantor pemerintahan. Kertas-kertas yang dibuang, kalau sekarang kita lihat ya kadang-kala orang ngeprint sesuatu ada salah, hanya dibuang. Belakangnya kan masih kosong. Di situ Imam Syafi'i meminta kepada pihak kantor kalau ada kertas-kertas yang dibuang supaya beliau bisa memanfaatkan. Sekali lagi, tidak ada alasan dalam menuntut ilmu itu bicara fasilitas, sarananya tidak memadai, niat.
dan minta tolong sama Allah.